Nah, begitu. Nah, kemudian setelah itu kita ketemu dengan Labria topics. Ternyata di bagian awal udah ditemuin tuh di kalimat pertama, misal located in Hancock Park in the Los Angeles area, yaitu ada di area Los Angeles. Kemudian have proven to be extremely fertile source of ice age fossil, yaitu di apa ya, sudah terbukti nih jadi tempat yang mana banyak fosil ditemukan di sana gitu. Kemudian apparently during period of ice age, ketika ice age dulu itu the top were covered by shallow pool of water. Nah, ini fakta penting nih, bahwa pada zaman es dulu itu ternyata top tersebut dia tertutup oleh air gitu. Sehingga statement mana nih yang mungkin bisa kita pilih gitu. Nah, kalau dari dua kalimat itu maka bisa langsung kita temukan. Lalu masalahnya adalah kalian gimana bisa eliminasi. Eliminasi ada tiga poin yang harus kalian perhatikan. Yang pertama adalah absolute word, catat baik-baik. Absolute words, yaitu semua opsi jawaban yang memuat absolute word dan tidak ada di dalam teksnya, maka itu error answer. Jadi jawaban yang error gitu. Terus contohnya seperti apa? Ya banyak sih, misal kayak all, only, kemudian atau kata-kata ekstrim lainnya, the worst, kemudian atau bisa juga dengan kalimat atau statement-statement negatif. Misal ada an, ada im, padahal di dalam teksnya nggak ada. Bisa dipastikan bahwa itu adalah error. Misal nih, di opsi jawaban A, they only contain new fossils. Jadi fosil-fosil yang baru doang. They only, only. Error di sini. Begitu. Jadi misalnya seperti itu ya. Tapi kita temukan fakta bahwa di zaman es dulu itu dia tertutup dengan air, sehingga untuk nomor 1 ini bisa dipastikan jawabannya adalah yang ini. They were covered by water. Kemudian kalau they under swimming pool, nah sekarang teman-teman langsung cepat aja bacanya. Ada swimming pool di mana, itu kenapa saran di awal banget di meeting pertama itu kakak sarankan adalah kamu berhasil menemukan kata kunci di teks, kamu berhasil menemukan kata kunci di pertanyaan, dan kata kunci di opsi jawaban kelar reading comprehension. Misal kata kunci yang ada di A only, oke, coret Kak, karena nggak ada nih kata-kata ekstrem seperti ini. Misal ya. Karena ada kata only tapi beda konteks gitu. Misal di teksnya dia bilang the child not only trapped the animal, ternyata dia nggak hanya menjebak si hewan itu, leading to death, yang menyebabkan dia akhirnya dia harus mati sia-sia hewannya gitu. Kemudian mereka juga bisa menangkap, kemudian menyebabkan hewan itu jadi binasa. Kemudian yang lainnya adalah fosil-fosilnya dia ada di sana gitu, sehingga bisa kita teliti hari. They located far from Hancock Park, enggak, karena letaknya ada di sana, seperti itu dicoret. Existence ice age, they have existed since the age ice. Ada di mana nih teman-teman? Sama they on the swimming pool. Jadi ada 2 poin itu aja sih. Tapi fakta yang paling jelas di sana, fakta yang paling jelas adalah opsi jawaban D. Mungkin yang akan mengecoh adalah yang C, tapi enggak ada keterangan yang menyebutkan bahwa the chopper yang ada di Los Angeles itu dia sudah ada gitu, sudah ada. Oke, ada yang ngecek. Sehingga jawabannya adalah yang E. Sekarang tugas kamu adalah di nomor 2. Pertanyaan nomor 2 itu ada kata not mentioned. Which of the following is not mentioned? Berarti nggak disebutkan di dalam teks. Iya, ini mah gampang banget. Perhatikan baik-baik opsi jawaban A sampai dengan I. Di sana nama-nama hewan. Cek aja nama-nama skeleton of animals yang disebutkan dalam teks, kemudian cari yang nggak ada. Nah, seperti itu. Simpelnya adalah seperti itu. Jadi kalau unstated detail itu adalah yang benar-benar tidak ada di dalam teks atau unexplained, tidak disinggung atau dijelaskan di dalam teks. Begitu. Atau ada tapi salah nih, berarti masuk ke dalam not mentioned atau unstated detail. Sedangkan pertanyaan true itu adalah stated detail question. Nah, sekarang cek, silakan di nomor 2 jawabannya kira-kira apa? Langsung itu ya. Langsung di kolom chat ya. Ini kita ulang dua materi dulu. Yang bukan Kak. Better. Oke. Nggak tanpa penjelasan lagi teman-teman, karena ini kelihatannya cukup mudah. Kita lanjutkan ke auto motivation. Ingat baik-baik, auto motivation itu talking about reason or reasons atau background knowledge. Not background knowledge.
ya reason sih, lebih kepada alasan apa, ada masalah apa gitu. Nah, contohnya seperti ini nih. Jadi yang harus kamu kamu pikirkan adalah ada hal penting apa nih? Atau ada masalah apa nih yang dia si penulis itu pengen pengen klarifikasi gitu. Coba Kakak baca. Nah, lalu teman-teman nanti bisa bisa langsung jawab. Slide sebelumnya boleh Kak? Enggak Kak? Oke boleh. Sebentar ya. Slide sebelumnya. Oh ini ya silakan. Oke. Sudah? Sudah belum? Kalau sudah kasih tahu ya. Kita kalau udah. Sudah? Sip. Nah, sekarang kita lanjutin. Jawabannya langsung kelihatan lagi. Oke. Di statement pertama, di sana ada kata-kata seperti ini. Ini yang harus teman-teman ketahui ya. Most people think of desert as dry. Banyak banget orang-orang yang ngira kalau desert itu dry. Kagak seperti itu statementnya kayak gitu. Yang B kan, ya udah kelihatan. Flat area, orang-orang itu dia ngiranya ya ini area yang flat, kemudian little vegetation, tanaman kagak ada, rainfall nggak ada, atau little dikit-dikit banget, but that's hardly true. Ini nggak benar. Nah kayak gini loh, yang dimaksud alasan-alasan penulis kenapa dia itu perlu nulis teks ini adalah satu bikin klarifikasi, dua dia pengen menyelesaikan masalah jika ada, yang ketiga adalah ada hal penting dan ini dia dianggap hal yang penting. Sorry, aku minum. Oke, kayak gitu. Sehingga yang dibahas di sini adalah tentang desert dan orang-orang itu mengira kalau desert itu yang kayak gitu tadi, yaitu flat area, little vegetation, or little or no rainfall. Tapi itu nggak benar. Lalu dia jelaskan tentang apa namanya, tentang desert itu secara detail. Dengan seperti itu tujuannya dia itu tidak lain dan tidak bukan ya dia pengen ngejelasin aja tentang kesalahan-kesalahan orang selama ini yang anggap bahwa gurun itu nggak ada air, kering, nggak ada tanaman, nggak ada curah hujan gitu. Gitu aja. Lalu dia jelaskan many desert have the geographical formation ranging from soft rolling hill to stark dan macam-macam. Dia jelaskan macam-macam. Secara geografi dia ya dari yang soft rolling hills to stark jagged cliff dan lain-lain gitu. Tapi most desert have fertile spot where water is found. Jadi tapi kebanyakan desert gurun itu dia ada spot-spot tertentu yang di sana emang ada air gitu. Jadi bukan tidak ada air sama sekali. Sehingga jawabannya adalah B. There is a common misconception about desert really are. Jadi banyak orang adanya miskonsepsi tentang sebenarnya apa sih gurun itu gitu. Sehingga dia jelaskan lebih detail tentang itu. Kemudian di paragraf kedua adalah desert plant a variety of mechanism. Mekanismenya cukup bervariasi, obtaining water needed for survival dan lain-lain. Begitu. Misal nih kita pilih opsi jawaban A. It is impossible to believe that plant and animal live in desert. Enggak, itu bukan alasan itu. Kalaupun ada plug statement atau kalimat itu ada, maka itu bukan alasan kenapa tulisan ini harus ada. Begitu teman-teman. Itulah yang Kakak sampaikan tadi di awal. Inilah author's motivation in writing a passage. Inilah motivasi penulis, alasan penulis kenapa dia harus nulis teks itu. Good, kita lanjutin karena ini udah terklik nih. Sayang sekali teman-teman bahwa jawabannya udah terbuka terlebih dahulu. Terus opsi jawaban sih Kakak lanjut deh. Many people consider desert dry but full of plants. Nah, itu salah, itu full of plants. Kebanyakan orang mikir desert itu dry, dia kering tapi tanamannya banyak gitu. Oke, seperti itu teman-teman. Lanjut. Which of the following is not mentioned? Not mentioned balik lagi ke unstated detail tadi. Gitu. Desert receive very little precipitation, mungkin dia curah hujannya sedikit gitu, mungkin sih masih mungkin gitu. Kemudian most desert have oases, ya disebutkan tadi di paragraf pertama tadi di bagian awal-awal sih. Di bagian awal-awal di sana dia bilang most desert have fertile spot where water is found. Kemudian there are numerous desert that have high area rock will very steep side. Itu adalah rolling hill to stop. Sehingga ada opsi jawaban C. Kemudian a desert is extremely hot during the day.
ini dibahas nggak di dalam teks gitu. Oke, sekarang kakak kasih waktu 2 menit untuk menjawab pertanyaan ini. Tinggal 2 aja sih. Tinggal 2 aja sih, opsi jawaban DOE. The desert contain much more plant life. Oke, kakak kasih waktu selama azan ya untuk mengerjakan soal ini. Oke, Faisal, Resian, silakan. Oke, ya masih mute emang. Masih azan sebentar ya. Karena rumah kakak dekat masjid. Wait. Oke, good. Banyak ya, B, C, D, E, semuanya banyak itu. Nah, yang harus diperhatikan di sana adalah not mention, teman-teman. Not mention. Kalian nggak boleh sampai terlewatkan kata kunci penting seperti ini. Itu kenapa kata not-nya aku bikin gede. Dan di soal SBMPTN belum tentu ada kata not gede seperti itu. Biasanya kecil aja, not mention gitu aja. Not mention. Tidak disebutkan atau tidak disebutkan atau disebutkan tapi salah. Little precipitation disebutkan, very little precipitation. Kemudian most desert of oasis disebutkan, yaitu ketika dia sebutkan where water is found gitu. Nah, kalau little precipitation ada di mana? Mungkin ada di bagian di kalimat terakhir paragraf pertama di mana dia bilang all is more of water begitu, atau di bagian awal ketika dia bahas most people think of something tadi gitu.
Kemudian numerous desert that have high area rock tadi disebutkan ketika dia bilang rolling hill to stop, yaitu ya ada desert itu yang mana di sana ada lembah-lembah yang cukup curam begitu, bebatuan begitu, tidak hanya mulu dia itu pasir gitu, sehingga opsi jawaban C pun betul. Opsi jawaban C pun betul. Sehingga jawabannya adalah yang D, desert extremely hot during the day. Itu bukan karena dia ini salah nih kelihatannya. Nah, kalau misal ini adalah author's false idea masih mungkin, dan itu pun harus disebutkan di dalam teks. Tapi kalau untuk unstated detail, opsi jawaban D itu benar-benar nggak ada di dalam teks, nggak disebutin di dalam teks bahwa sangat panas during the day, ketika siang hari gitu desert itu. Meskipun kita tahu mungkin iya, tapi di dalam teks nggak ada. Ingat, jawaban kalian bukan berdasarkan apa yang teman-teman tahu, sekolah tahu gitu, tapi berdasarkan teks. Desert contain much more plant life. Much more plant life. Di sana dia bilang desert plant have a variety of mechanism for obtaining water needed for survival. Begitu. Kemudian some plants such as cactus. Jadi di sana itu masih sedikit apa ya? Masih sedikit disinggung tentang hal itu. Tapi yang keluar dari konteks yang memang nggak ada dan nggak dibahas di dalam teks adalah jawaban. Begitu. Oke, silahkan di SS dulu. Ya. Kakak lanjutin, summary terlalu panjang. Oke, kakak lewatin ya untuk summary-nya. Nah ini, author's false idea. Teman-teman silahkan ingat-ingat dan sekarang praktekkan waktu kalian 3-5 menit, nggak apa-apa. Yang penting kalian benar-benar ngerti bahwa author's false idea itu adalah yang pertama, illogical. Dia bisa jadi dia nggak logis. Kalau nggak logis berarti kalian nggak perlu capek-capek baca teks semuanya, cari aja yang nggak logis yang mana gitu. Itu bisa. Kemudian irrelevant, dia nggak relevan dengan kalimat sebelum atau setelahnya, atau strange, dia keluar out of context. Cari di antara 5 opsi jawaban itu mana yang masuk di antara 3 tips yang kakak kasih itu tadi. Oke, silahkan. Waktunya maksimal 3 menit aja deh, nggak usah lama-lama. Ingat, semua opsi jawaban ada di dalam teks. Misal, pollution damages the natural environment, itu ada. Langsung kamu cari aja gitu di dalam teks itu ada di mana gitu untuk melatih kecepatannya, hari aja sih. Ada di paragraf ketiga, teman-teman, di kalimat kedua. Opsi jawaban A. Kemudian, most form of production also generate pollution. Coba silahkan dicari ya. Oke, udah ada yang coba menjawab? Yang I, oke. Aku minta itu dong, salah satu dari teman-teman dong. Karena, kebanyakan I. Wow. Aku minta dong, coba bisa di-unmute nggak? Kenapa kamu secepat itu gitu? Secepat itu memutuskan jawabannya gitu. Oke. Kamu bisa itu nggak? Bisa unmute nggak? Siapa tahu kamu punya apa ya? Punya tips gitu yang keren nih, cepet banget nih gitu. Oke. Berkenan untuk unmute dan ngomong sesuatu? Say something? No. Oke, thank you Owo. Kemudian ada Nofris Bayu, ada ada banyak sih. Diva, sorry, Widya deh. Widya, coba say something lah. Coba Widya. Kamu cepet nih, cepat. Yang pertama jawab I kamu. Coba say something. Bisa nggak? Bisa unmute? Kenapa kamu milih dia gitu? Karena tadi kakak bilangnya yang paling nggak make sense, maksudnya yang paling salah gitu. Jadi tinggal dipilih aja dari pilihan gandanya. Pernyataan yang paling salah. Oke, masuk ke dalam poin pertama, di mana di sana adalah illogical, nggak logis di statement. Dan ini dua-duanya sih, sebenarnya nggak hanya illogical sih.
tapi juga irrelevant, nggak relevan juga. Kalau teman-teman mau bukti silahkan perhatikan itu muncul di kalimat terakhir, paragraf terakhir. Kemudian kalimatnya mungkin kita baca dari ini aja deh. There may be a trade-off between providing goods and services to clean up the environment. Ya harus ada itu dong, harus ada hitung-hitungan, harus ada balance gitu antara providing goods and services to clean up the environment. Harus juga bertanggung jawab atas kebersihan environment. Begitu. And producing economic goods services requested by pure market consideration. Dimana dengan antara ini ya, antara cleaning up the environment sama producing economic goods, yaitu dengan memproduksi barang-barang economic gitu. Ya dua itu harus benar-benar dikompromikan sih, jangan hanya kita itu produksi kemudian tidak memperhatikan dampaknya terhadap lingkungan kayak apa sih gitu. Oke. Kemudian yang kedua adalah therefore crucial any form of production to reject. Dan statement ini sebenarnya kamu nggak perlu baca sih, serius. Jadi di opsi jawaban itu nggak perlu baca karena itu terlalu ekstrim teman-teman. To reject a green and economic initiative itu terlalu ekstrim gitu. Dan di sana ada kata any forms of production. Bayangkan semua bentuk dari production to reject the green and the green economic initiative. Jadi benar yang dibilang oleh siapa tadi, lupa. Wow, oh bukan wow. Oke, begitu. Nah, kalau enggak ini wow dia ngasih tips juga nih, bisa cepet nih dilihat dari themes-nya, theme jawabannya kemudian lebih condong ke pro environment. Nah, betul. Bisa dengan cara seperti itu. Oh, ini pro environment tapi ternyata kok dia reject green economic initiative sehingga itu ekstrim dan itu salah. Illogical. 3 hal, illogical, irrelevant sama strange. Sudah cukup berarti ya. Nanti silakan perbanyak latihan di aplikasi sekolah aja. Terus kita lanjutkan. Nah ini bagian soal terakhir sih. We need to read the passage. Who needs to read the passage? Siapa yang perlu untuk baca teks ini? Perhatikan baik-baik di sana ada drugs. Kelihatannya berkaitan dengan drugs semua sih. Cuma dia lihat the use of modern chemical drug and herbal medicine include herb samples to treat the certain disease must be exercised must be exercised carefully. Harus benar-benar diperhatikan dengan sangat hati-hati. Nah, pertanyaannya adalah siapa yang harus memperhatikan pemberian antara obat herbal sama chemical drugs itu dengan obat-obat kimia itu. Nah, itu aja udah cukup baca di bagian awal udah cukup. Jika nurse, pharmacist, pertanyaannya adalah siapa yang akan memberikan resep kepada pasien, dan itu harus teman-teman perhatikan karena dia yang mengambil kendali. Dan teks itu membahas tentang bahayanya bahayanya obat-obat herbal yang kemudian dicampur dengan obat-obat kimia atau sebaliknya tanpa adanya resep yang jelas. Dan ada satu kata kunci di dalam teks itu yaitu treat certain disease, yaitu orang-orang yang memberikan treatment treatment atas penyakit-penyakit tertentu begitu. Sehingga teks ini itu diperuntukkan kepada atau untuk orang-orang yang bertanggung jawab atas hal itu, yaitu orang-orang yang memberikan resep obat gitu, sehingga condong ke opsi jawaban gitu. Gimana Pak? Bisa sih nurse. Cuma masalahnya dia tidak memegang kendali pemberian obat herbal dan bukan herbal gitu. Herbal dan dan obat-obat chemical gitu. Begitu sih. Kemudian lihat baik-baik di paragraf yang kedua, misal as for herbal medicine beside being absorbed more slowly, dan biasanya diseratnya ya di samping dia diseratnya itu lama by the body, sometimes the binding substance. Ya ada kayak substance atau senyawa atau hal apapun itu yang bisa mengikat from chemical drugs. Jadi justru dia ada sebagian herbal yang menghambat kimia gitu. Jadi terus bagusnya gimana ya, kita fokus ke herbal atau fokus ke chemical drugs, kecuali dengan resep ya. Itu adalah poin penting dari teks ini gitu. As a result, the effect of chemical drug is not optional. Not optional, bukan optional tapi optimal. Tidak optimal gitu, tidak bisa maksimal dampaknya, itu salah satunya. Kemudian Indonesia know and realize the benefit of medical plant for long time. Obat herbal itu di Indonesia itu sangat lama, udah sejak dulu kala gitu diketahui.
Tapi traditional medicine industry is not developed, ya belum berkembang terlalu pesat sih, padahal itu dibutuhkan gitu. Sehingga itulah yang menyebabkan dibutuhkannya peran-peran orang tertentu yang bisa memberikan statement bahwa oh kamu harus makan herbal ini dan chemical drugs yang ini gitu supaya lebih aman karena dikhawatirkan adanya substance yang justru menghambat penyembuhan. Nah itu aja sih dan itu adalah yang bertanggung jawab adalah doctors sehingga jawabannya adalah who need to read the patient doctors. Jadi teman-teman hati-hati hati-hati banget baca di awal-awal masing-masing paragraf apalagi ketika dia bilang including herbs simultaneously to treat certain disease untuk memberikan treatment kepada penyakit tertentu must be exercised harus benar-benar diteliti carefully dan pertanyaannya adalah who must do that? Atau siapa sih yang harus melakukan hal itu dan jawabannya adalah doctor. Sehingga teks ini itu sangat penting, sangat cocoknya untuk yang harus membaca teks ini adalah doctor. Begitu ya teman-teman. Boleh nggak passion? Ya boleh lah. Nurse, pharmacist, ya boleh. Semuanya boleh gitu. Tapi yang paling utama, yang paling dapat manfaatnya yang lebih banyak adalah pertanyaan. Oke, pertanyaan sebelum kakak close ya. Silahkan kalau ada pertanyaan. Oke teman-teman. Oke beberapa latihannya itu aja. Dan kakak harapkan entah itu berarti jawabannya di bukan yang di tapi doctors yang di bukan pharmacist karena yang memberikan resep untuk memberikan treatment kepada siapa pasien itu adalah dokter. Gitu. Oke, good. Ada pertanyaan? Kakak sangat berharap teman-teman siapkan pertanyaan-pertanyaan yang banyak ketika di live class berikutnya begitu. Oke, boleh lihat lagi nggak Kak slide-nya? Oke, boleh. Kakak slide lagi ya. Yang di bagian mana ya tadi ya? Wait. Udah kelihatan belum? Di bagian ini ya, di bagian terakhir tadi ya. Nah, itu dia. Oke, jadi begitu teman-teman. Besok tolong cari tahu kelemahan kamu di mana, kemudian siapkan pertanyaan-pertanyaan. Kalau perlu kalian ngerjain soal-soal yang ada di internet, good for you. Kemudian atau yang ada di sekolah gitu, kemudian kamu screenshot atau yang lainnya, kemudian kamu tanyain ketika seperti ini, ketika momen seperti ini. Oke, slide yang sebelum ini. Enggak, yang ini bukan. Oke, silahkan di screenshot sekarang. Oke, good. Terus sama yang ini. Udah ya? Oke, kakak close, kakak tutup. Ya. Oke, kalau tidak ada pertanyaan maka kakak cukupkan sampai di sini. Thank you very much for your coming. Thank you. And let's close our lesson today by reciting Alhamdulillahirrahmanirrahim. Teman-teman terima kasih banyak. Jangan lupa untuk tetap semangat belajar jaga kesehatan ya teman-teman. Jangan sampai